view. Kemudian untuk variable view ini untuk kita memberikan identitas data yang kita miliki. Nah, sekarang saya akan ambil dulu datanya. Saya akan copy dulu dari Excel yang saya punya ya. Saya copy ke dalam SPSS-nya. Mana yang susah bolak-balik. Maafin. Salah, salah. Waduh. Hmm. Hmm. Di Zoom teman-teman sudah terlihat SPSS saya ya. Sudah, Ibu. Nah, di sini kita kopikan, copy paste aja data hasil blok dari Excel yang kita ambil. Nah, maaf, salah, salah, salah. Yang ininya nggak usah. Nggak usah pakai identitas, nanti ini kan punya. Maaf, sekali lagi. Tidak usah di copy yang paling atas kepala tabelnya. Kita cuma butuh nama sampai itu sampai nilai. Kenapa ya error deh? Oh, tapi harus lagi. Laptopnya jadi lambat ya. Oke. Ah, nggak apa-apa lah. Pakai kode juga ya. Kalau teman-teman mungkin nanti akan tampilnya nama lengkap ya. Tadi saya ke kopinya cuman kode-kode depan namanya awal aja. Eh, Nama dan skor yang kita butuhkan dan kita copy paste di layar SPSS pada data view. Nah ya. Setelah itu kita pindah ke variable view. Nah, dalam variable view, kita akan bukan atau kita akan labeli atau kita akan berikan label tabel yang kita miliki. Yang pertama, karena kolom pertama adalah untuk nama, berarti pada variable view, var01 itu adalah untuk nama. Ya. Kemudian tipenya string dan tentu tidak ada desimalnya. Nah, kemudian labelnya kita kasih juga nama. Yang lainnya kita biarkan seperti itu. Untuk yang var 2 itu kan kolom untuk nilai. Berarti misalkan nilai siswa, nilai siswa. Nah, di sini dia tidak mau pakai spasi. Kalau mau pakai dua suku kata, pakai underscore atau pakai titik silakan. Tipenya kita ganti jangan string, tapi numerik. Ya.
Nah, karena angka gitu. Jadi kita ganti dengan numerik. Kemudian desimalnya kita buat, kalau misalkan kita punya data bilangan bulat ya, atau bulat gitu. Jadi desimalnya biar nol saja. Kemudian pada label, ini boleh kita namai sama nilai siswa gitu boleh. Kemudian pada measurnya, kita ganti dengan scale. Ya, sudah dicoba semuanya seperti ini. Ini tadi karena udah ke copy. Nah, sama seperti ini sampai tahap ini. Gampang nggak ini mah? Gampang nggak? Belum Bu, nge-lag. Sudah? Masih ngelag? Belum selesai atau sayanya yang ngelag? Sayanya Bu. Oh, sok. Nah, sambil coba dulu sampai sini dulu nih. Kita tadi masukin ke data view, data yang kita punya, copy paste, kemudian di variable view kita berikan nama. Misalkan tadi saya mau pakai nama siswa ya boleh lah misalkan nama siswa. Ininya nilai saja nilai boleh. Ini nama si kalau di label dia bisa pakai spasi, tapi kalau biar nggak pusing pakai spasi aja lah dua-duanya ya, boleh. Oke, sampai sini dulu. Jangan dulu ini cepet-cepet ya. Silahkan teman-teman copy, kemudian pada variable view diberi nama seperti ini. Karena kolom pertama tadi adalah untuk nama, kita beri identitasnya di name ini nama underscore siswa. Tipenya string karena tulisan atau kata-kata ya. Desimalnya tentu 0 karena dia nggak mengandung angka. Labelnya kalian ganti dengan nama underscore siswa. Kemudian yang pentingnya lagi adalah ini nominal, measurnya adalah nominal. Oke. Kemudian untuk kolom kedua, kalian isi dengan nilai. Kemudian tipenya ganti dari string ke numerik. Kenapa? Karena dia angka-angka. Jadi dia datanya harus tipenya numerik. Kemudian desimalnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita punya datanya tadi bilangan bulat ya nol saja desimalnya. Tapi kalau teman-teman punya nanti angkanya komaan, koma-koma atau desimal, silahkan disesuaikan desimalnya dibutuhkannya berapa angka di belakang koma ya. Itu bisa disetting. Nanti data yang muncul akan seragam. Kalau misalkan Hafid punyanya 0,002, 003, 012. Nah, nanti kalau Hafid kasih desimalnya 2, berarti seragam data yang kebaca itu hanya 2 angka di belakang koma gitu. Sampai sini dulu. Apakah sudah sama atau ada yang masih tertinggal? Coba responnya biar saya Ya, tahu sudah. ini Ibu tertinggal itu atau sama. kalau untuk di belakang koma berapa angkanya kita yang terserah kita atau Terserah kita. Hmm. Dengan kita punya kebutuhan. Kalau kita cuman punyanya, kalau bilangan bulat aja, nol aja. Tapi kalau misalkan nanti Bu Emma punyanya macem-macem, terus kan biar seragam kalau di tabel ya. Saya pokoknya mau ngebacanya 2 angka aja, nanti akan seragam semuanya terbacanya 2 angka di belakang koma. Gitu. Ini kita coba ya. Kalau di sini kan nol, saya nol kan. Kalau sekarang saya ganti 2, sorry, 2 nih. Saya ganti desimalnya dengan 2. Ini di data view akan jadi ada nolnya 2. Hmm. Tapi kalau ini kan saya punya bilangan bulat, udah aja nol gitu ya. Di nolin. Maka ketika kita lihat di data view, dia akan bulat. Tuh, terserah kita ya punya data. Ya, oke sampai udah sampai sini. sebenarnya saya belum coba Bu karena ini kan Mm-mm. laptopnya kaprok. Laptopnya kaprok saya pinjam, saya diperbaiki. Jadi cuman tadi saya di pinggir coba aja yang punya anak Eh, nyoba-nyoba dulu. ada SPSS-nya. Ada. Boleh kayak gitu ya.
Oke, yang lain sudah sampai sini Eh, dulu, Ibu, sudah tapi nanti paham. kalau maaf ya, ini mah hanya minta aja. Tapi kalau luring minta diulang ya, Bu. Mungkin nanti pas luring ulang sebentar baru tes ya. Siap, siap. Nah, bisi apa habis waktunya nanti. Karena saya rencananya minggu depan kita akan uji praktek. Tapi nanti mungkin akan saya review dulu untuk Excel dan SPSS-nya sekilas gitu sebelum kita tes praktek. Harus bisa sedikit-sedikit, soalnya kalau saya nerolong terus, saya nggak tahu bisa enggaknya. Oke, yang lain, Teh Titi sana sudah sampai sini. Udah, Bu. Oke, Teh, Ibu ya, punya saya nomornya ke kopi gimana ya Bu untuk menghilangkannya? oh, jadian dewe Teh. Hapus Siap. lagi aja, ha, hapus lagi, hapusnya di blok aja pakai delete langsung. Nanti input lagi. Soalnya kalau manual rariweh. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kita nggak usah identifikasi aja. Kalau misalkan Teh Susi udah ke input nomornya misalnya, ya udah nggak apa-apa. Tapi di bagian variable view-nya nggak usah dinamain. Jadi nanti kita akan pakai kolomnya kolom untuk yang kedua dan ketiga aja. Bisa Teh Susi kayak gitu juga. Teh Susi mau share screen nggak biar kita kelihatan eh, kekeliruan tadi, karena kita akan belajar dari kesalahan. Kalau misalkan oh salahnya kayak gini, kita tahu apa namanya mensolusikannya. Jadi nggak apa nggak gagap teknologi dan nggak literasi digitalnya tetap terjaga gitu. Karena ada yang langsung panik kalau ini gimana gitu. Jangan, nah, karena itu kan dia software gitu, dia tergantung gimana kita. Tes Susi boleh di share screen Tes Susi biar kita solusikan sama-sama. So, apa apa aja jangan jangan bingung, jangan malu kalau, "Wah, ini gimana error nih." Kita lihat errornya nanti bagian mana gitu. Kang Hafid pakai laptopnya ada SPSS-nya nggak? Baik, ada ibu udah, Oh, udah bisa. udah. Tapi Oke, bentuk kolomnya disamain sama yang ibu. boleh. Sok tes Susi share screen. Yang lain yang lagi off cam, oh Dini, Teh Dini bisa. Masih dicoba, Bu. Kenapa off cam di pada off cam ini? Teh Devi pada kemana ini ada di tempat? Lewat HP Bu susah. Kenapa? Lewat HP. Lewat HP. Oh, harus pakai laptop ya. Kalau Bu Nanti Devi mah, minggu Bu, depan. lagi ada kegiatan di Gismanya. Oh ya, babarengannya sambil Iya. Gisma. Terakhir, Hmm, minggu terakhir, Bu. ya di Oktober udah selesai. Yang lain mudah-mudahan bisa ikut ini ya, karena kalau nggak dicoba kalau nyimak doang mah suka bingung. Gini mah. Tes Susi jadi nggak share screen-nya kalau nggak ibu mau maju nih? Maju Tes Susi. aja pakai dua device Bu, susah jadi harus buka lagi laptop biasa. Oh, ya sudah kalau gitu saya lanjut saja ya. Nah, berarti kita di sini kondisinya sudah menginput data dan sudah melabeli. Bagaimana tanda kita atau bukti sudah melabeli? Kita lihat di data view, kolom atau tabel kita sudah ada namanya, sudah ada identitasnya di sini. Ada nama siswa sama nilai. Kalau tadi kan masih var 001, var 002 nih kayak gini, var ya yang atasnya ini. Yang awalnya kan kayak gini var. Tapi kalau sudah dikasih nama pada variable view, maka tabel kita udah udah ada namanya, udah ada judulan gitu ya. Kenapa gampang harus dijuduli, ada judul, diberi judul karena nanti kita ketika manggil data maka akan sesuai dengan penamaan tabel yang kita miliki. Nah, kebutuhan kita sekarang adalah untuk menggambar grafik eh, diagram. Bagaimana cara kita menggambar diagram? Nah, caranya adalah klik grab. Sini ada sebentar. Nah, di teman-teman kan lihat di atas sini ada tulisan grab ya, ada kelihatan ya. Oke. Kemudian grab kita pilih chart builder. Boulder. Kita mau pilihnya yang mana? Kita mau pilihnya yang simple bar gitu ya.
Dan jangan lupa, aduh, Bentar. Ini menit kebanyakan. Sebentar, saya close dulu sekedap. Kebanyakan fiturnya. Jadi ketutupan Zoom. Nah, ketika kita sudah klik bar, kita akan seret atau kita drag gitu ya. Kita drag nama siswa mau ke sebelah mana? Ke X biasanya ya, ke variabel X, ke X aksis, siniin. Dan nilai kita drag lagi ke count trick. Nah, begini. Sesudah ini, apa yang harus kita lakukan? Tinggal di oke. Ini sebentar, saya coba letak zoom ya. Tinggal diklik oke. Nah, kalau di Zoom teman-teman mungkin layar saya di Grab tadi ya. Saya harus share screen ulang karena akan ada jendela baru. Nah, ini dia output. Nah, setelah itu akan keluar hasil atau outputnya. Outputnya seperti berikut ini. Di sini ada nama siswa di horizontal di kolom X di apa namanya sumbu X dan di sumbu Y akan ada nilai. Dari mana ini? Dari tadi inputan yang kita masukkan. Ya, sama yang lain sudah sampai ada outputnya. Outputnya akan keluar pada layar yang berbeda ya kalau SPSS. Kalau tadi ada input, input itu tempat memasukkan data. Ketika kita sudah memproses datanya, kemudian akan ada keluar hasilnya di layar output dan hasilnya teman-teman ya seperti ini. Ini ada diagram batang yang dihasilkan oleh SPSS. Oke, yang lain sudah sampai sini. Ada yang bisa sampai keluar outputnya. Dicoba dulu ya, pelan-pelan. Mohon maaf, Ibu bisa diulang lagi. Boleh, boleh. Suara siapa barusan teh? Saya Suara kayaknya sambil Tina. sambil off cam sayanya ya. Ini teh kayak susah apa ininya. Biar suara saja aja yang ada ya. Suruh mandi Kia udah jam segini bentar lagi mau pergi. Ih, kemana Bu Emma? Sebentar ini anak aduh maaf Bu. Saya ulangi lagi ya untuk yang ini. Tadi suara siapa yang bertanya teh? Mau tadi ulangi lagi. Tina, Ibu. Ah, Teh Tina nih. Ini kan udah sampai sini Teh Tina udah kelihatan ya. Ya, Bu. Nah, dari sini kita klik grab. Ada kolom grab di atas. Kelihatan? Kemudian kita klik chat builder. Udah klik chat builder. Kita pilih kita mau bikin diagram yang mana. Kan kita mau pilih yang bar nih ya. Diagram batang nih. Diagram batangnya kita mau yang mana? Yang simple aja deh yang ini ya. Yang simple kita double klik. Terus di atas ini kita udah muncul nih diagram nih, chart preview, use example data. Terus kita tinggal drag teh, kita tinggal geser nama siswa geser ke sini, nah ke X dan nilai kita geser ke count. Tek. Nah, udah sampai sini teh, ngerti? Nah, Ibu ini mah nggak muncul. Coba teteh yang share screen biar kelihatan. Nah, oke, bentar Ibu tutup dulu. Biar tahu problemnya di mana. Izin, Bu. Cok. Teteh itu mah SPS apa Excel? Bentar, Ibu. Oh, salah. Salah klik ya.
Klik dulu yang klik yang gambar. Nah itu, klik double klik. Nah, sekarang Teteh geser nama ke x-aksis. Ya, ya, betul. Heh, salah, salah. Nah, ke situ. Sip. Belum dilepasin. Geser lagi. Nah, sekarang yang nilai ke nama yang yang vertikal. Nah, sip. Sekarang klik OK. Oh, Teteh mau langsung kelihatan outputnya. Sok, sekarang geser ke bawah. Lagi baca itu Ggraph. Nah, itu keluar deh. Teh Tina. Makasih, Bu. Nah, gampangnya tadi kenapa kesalahannya kira-kira? Belum nggak double klik ya? Double klik tapi nggak bisa. Kayaknya mau sama ibu aja. Dasar. Ya, udah sampai situ. Makasih, Gampangan, Bu. gampangan mana sama Excel kira-kira? Sama aja ya? Sama aja, beda aja. Biar bisa dua-duanya ya. Nah, sekarang gimana Bu kalau tadi kan baru diagram batang, saya sekarang mau bikin diagram pie. Nah, gimana caranya untuk menghasilkan diagram pie? Saya ini lagi close dulu. Masih ke data awal, ke data view ya. Data view ini kita pilih graph lagi, kita pilih chart builder lagi, kemudian kita pilih yang pie, pie/polar. Kita double klik lagi, terus kita masukin deh nama, kita set color nilai untuk ke sini. Ting. Nah, tuh oke-nya ketutupan. Kita klik oke. Nah, begini hasil. Di layar teman-teman outputnya udah kelihatan belum saya? Atau masih di Ibu. Belum, Ibu. belumnya tuh? Yang Teh Tina mah tadi langsung kelihatan. Saya mah harus stop share dulu. Tidak canggih. Nah, ini begini akan keluar hasilnya. Ini yang mana tuh kelihatan? yang mana? Nah, ini gambarnya, gambar grafik atau diagram pie ini bisa kita copy atau kita copy dan kita eh, pastekan di Word itu bisa. Ini tinggal klik kanan, tinggal copy aja. Yang tercopy bentuknya JPEG. Itu. Ada yang sudah mencoba yang diagram pie dan berhasil? Siapa yang berhasil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Raihan sudah, Siti Hana sudah. Yang lain? Yuliana bisa Yuliana. Halo Yuliana. Yuliana sudah coba? Udah, Bu, tapi sinyal, Bu. Sinyal? Sinyal SPSS mah nggak online. Tapi punya aku pakai, Bu. Sinyal di sini kurang bagus. Yang lain? Teinas bisa Teinas? Ibu, saya aplikasinya kan belum jalan, tapi saya record. Nanti kalau udah kebuka bisa Oke. dicoba. Ya, oke. Yang lain siapa lagi di sini yang oke. Cung yang bisa sampai diagram pie. Cung pakai raise hand. Coba Nggak bisa yang Bu diagram pain, tapi yang diagram panahnya enggak tadi susah diagram pie bisa, diagram apa yang nggak bisa? pertama itu Bu. Yang diagram batang. Ya, Mau cobain share screen nggak? Biar saya cari tahu bingungnya nggak bisanya di mana. Teh Susi, Susi mah kalau udah ngilang-ngilang saya panggil nggak ada lagi. Mau share screen nggak biar bingungnya di mana ketahuan? Susah ya? Pakai dua device? Oke.
Oh, nah, share screen juga nih. Oke, ini yang Pak ya. Coba yang itu yang udah sama nggak jauh beda. Coba mana ke itunya, ke layar utama, ke data view-nya, ke data yang awal, yang input data. Kita cobain. No aja dulu. Kosong atau mau di-save. No aja dulu, nanti dicoba lagi. Close lagi. Udah nggak usah, sebenarnya mah ada layar lain teh, nggak usah dikeluarin. Sok, buka lagi data view lagi. Sok ke Grab, ke chat builder ya. Oke aja. Nah, bar dulu, klik dulu barnya. Ya, double klik teh. Nah, sip. Nah, itu nilai, nama siswa drag ke nama siswa, itu terus ya. Nilai ke count. Tekan lebet, ulangi lagi. Belum masuk juga. Nah, oke. Oke, tinggal klik oke di bawah. Sip, loading ya. Saya harus stop share dulu. Oh, boleh stop share dulu. Nanti masuk buka ke outputnya sekarang. Berarti kayak saya. Saya juga harus bolak-balik. Stop share, sekarang buka outputnya. Nggak ada, Bu. Ada? Sok mana? Share screen lagi. Nah, itu gening tiasa. Tadi mah susah, Bu. Tadi maksud saya kayak teh Tina wae. Ya udah bisa ya sekarang Teh Susi ya. Ya, nun, Bu. Ya, tadi teh belum ke masukin kayaknya teh si pas ngedrag nilainya. Jadi nggak ke input. Jadi nggak kebaca datanya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita sudah bikin representasi dengan batang diagram pie. Sekarang kita akan mencoba menentukan. Kemarin kan kita juga menentukan rata-rata, median, modus ya, pakai Excel, pakai rumus satu-satu kemarin mah ya. Kalau mean teh rumusnya apa di Excel? Masih pada ingat cara mencari mean di Excel? Average ya, average. Saya udah ngasih bahan bahan kemarin Papa kuliah minggu lalu belum? Belum, Ibu. Ih, nah tuh nggak ada yang nagih. Udah ngajar lupa aja. Nanti saya share ya. Kemudian kalau median, apa rumusnya? Masih inget nggak? Dian, Median. Kalau modus? Mode. 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 Oke, masih inget ya. Nah, itu kan pakai rumus masing-masing ya. Nah, sekarang kalau pakai Excel gimana? Gampang. Kita pilih analyze. Di sini ada eh, button eh, apa? Tools analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik. Kemudian kita pilih deskriptif. Sampai sini dulu pelan-pelan. Analyze, deskriptif statistik, dan klik deskriptif. Oke. Kemudian yang terbaca adalah tentu yang cuman numerik aja. Kita masukkan dengan klik tanda panah, tanda nilai ini kita masukkan ke variabel. Jadi dia akan pindah dari kotak kiri ke kotak kanan. Ini klik, masuk. Kemudian kita klik OK. Eh, kok oke sih. Belum diapa-apain ya, maafin. Salah. Mana tadi X SPSS-nya?
Analyze, statistik, statistik deskriptif, deskriptif. Kita di sini di option dulu, maaf. Nah, yang kita perlukan adalah sakedap, sakedap. Maaf, maaf. Ulangi lagi. Tidak hanya main modus map ini ya, kan agak banyak lupa saya. Sorry, analyze. Eh, aduh, atau tuh kan. Analyze, deskriptif, statistik, maaf, frekuensi yang harusnya diklik karena agak banyak. Yang kita masukkan adalah kolom nilai saja. Kemudian kita klik statistiknya. Nah, di sini akan keluar pilihan-pilihan yang kita perlukan. Di sini ada central tendency, teman-teman bisa lihat. Kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan nilai mean, kita butuh nilai median, kita butuh summa jumlah. Perlu nggak? Kalau nggak perlu nggak usah diklik. Kalau butuh silahkan diklik. Ya. Terus sekalian aja biar nggak bolak-balik, saya juga membutuhkan standar deviasi. Di sini ada STDEV, standar deviasi. Saya juga butuh varians. Misalkan klik varian, saya juga butuh range. Ingat range itu skor maksimum dikurangi skor minimum. Kita pilih sekalian aja misalnya ya. Nah, sudah di checklist deh semua kebutuhan yang saya butuhkan. Mean, median, modus, deviasi, varians, dan range. Kemudian kita klik continue. Dan kita klik OK. Nah, kemudian saya tutup dulu dan buka lagi. Akan keluar hasil pengolahan datanya secara bersamaan. Nah, dari sini kita akan mengetahui nilai mediannya berapa? 83,97. Mediannya berapa dari tabel ini? 85. 85. Modusnya berapa? 75. 75. Berapa standar deviasinya? 6, 5. Berapa variansnya? 42,3. Range-nya 25. Gampang ya? Gampangan mana sekarang sama Excel? Gampangan mana, Ci? Mana yang lebih mudah? Yang bisa membandingkan adalah yang hadir yang minggu lalu. Teh, siapa ini? Suara siapa barusan teh? Pak, gampangan SPS. Lebih praktis ya, Teh Maifa ya. Lang- langsung kali klik langsung keluar. Kalau SPSS satu-satu sama dengan sum modus sama dengan mod langsung blok gitu agak lama. Kalau SPSS tinggal nginput, kita klik butuh apa, dia akan keluar secara bersamaan. Tapi ya tentu saya harap teman-teman bisa dua-duanya. Excel bisa, SPSS juga bisa ya. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan data apa namanya ingin mengetahui nilai kuartilnya misalnya ya. Nah, di sini aja deh bukanya biar di PPT-nya biar teman-teman nggak bingung. Bolak-balik saya susah bolak-balik di Excel-nya, di SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita mau tahu kuartil. Gimana Bu cara cari kuartil, desil, persentil kalau pakai SPSS? Kemarin kan kita gampang ya. Kuartil, kuartil satu, blok, titik 2, angka 1 gitu ya. Kuartil 2, blok, angka 2. Kalau SPSS gimana? Ini sama dengan data yang tadi, kita di kita pilihnya analyze, deskriptif, statistik, dan frekuensi. Nah, pada tadi sama ini pilih bagian kuartilnya di persentil kuartil. Nah, kita gimana Bu lihatnya nih? Nah, tadi kan kita sudah sampai analyze, deskriptif, statistik ke frekuensi. Terus keluar button atau kotak atau box kayak begini tadi ya, begini ya. Kemudian kita pilih sekarang yang kita butuhkan yaitu kuartil. Diklik kuartilnya. Sudah gitu
bagaimana? Sudah diklik kuartil, nanti kita akan klik OK dan hasilnya keluar. Seperti apa? Seperti ini. Kan kalau kuartil itu seperempatnya ya. Berarti per 25 data, per 50 data, per 75 data. Nah, dengan mudah langsung tanpa kita satu-satu seperti di Excel. Bagaimana untuk yang desil? Desil juga sama. Nanti kita masukkan lagi sampai ke frekuensinya berapa. Nah, dipilihnya yang kotak persentil. Persentil berapa yang mau kita perlukan, masukkan ke sini datanya. Kalau persentil itu kan per 100. Jadi dimasukkan datanya ke kotak yang kita butuhkannya ke sini. Nanti kita add. Nah, masukkan kebutuhannya dan kita klik continue. Kalau sudah klik continue, maka nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Persentil 1, persentil 2, persentil 3, kan tiap per 10, dari data 100 gitu, bagi 10, 10 bagian. Nah, ini hasilnya seperti ini di outputannya. Begitu juga yang apa ini? Sorry. Kayak ini ya. Nah, sesuai dengan data yang kita perlukan nanti seperti itu. Dan hasilnya tentu akan langsung keluar secara benar. Ini untuk yang rentang antar kuartil tadi udah ya. Langsung aja diklik kebutuhannya, langsung barengan juga boleh. Dan nanti akan keluar hasilnya. Udah begitu aja. Bisa difahami. Intinya nanti kita pilih yang tadi buttonnya dan kita langsung aja checklist di tombol frekuensi tadi keperluan yang memang kita butuhkan dan nanti ketika klik continue akan keluar seluruh data yang kita panggil atau yang kita perlukan ketika kita telah memilih pada kolom frekuensi. Nah, seperti itu mungkin teman-teman bisa difahami. Nanti dibaca lagi dan dicoba, harus dicoba karena kalau nggak dicoba akan bingung seperti apa dan tidak jadi akan apa namanya tahu kesalahan atau errornya saya itu bagian mana akan terasa kalau atau praktik secara langsung. Tapi kalau cuman melihat sangat besar kemungkinan untuk bingung dan lupa gitu. Ya, sebentar sok. Ada yang mau bertanya? Oke, sudah bisa ya. Oh, tadi teh desil saya teh salah bicara. Yang kedua kuartil, setelah kuartil mah desil. Bentar ya. Oh, itu dia ada tadi di chart. Bukan. Bentar ya, saya akan coba di SPSS-nya.
Nih, biar nggak bingung kaliannya. Di sini kita klik analyze, kita pilih statistik deskriptif, pilih frekuensi, kemudian pada nilai sudah masuk ke kolom variabel, kemudian pada statistiknya kita klik yang kuartil. Kan bisa pilih ini, bisa ini. Nah, kita maunya yang kuartil aja. Kalau kuartil sudah di checklist, dia akan otomatis membagi 4 data. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Setelah klik OK, maka akan keluar hasil seperti ini. Nah, bersamaan dengan tadi data yang sudah kita minta sebelumnya tentang mean, median, modus, ini juga akan keluar data tentang persentil. Nih, jadi ini persentil 1, persentil 2, dan ini persentil 3. Ya, kita klik persentil. Persentilnya kan, persentil itu membagi 4 data ya, 4 bagian. Berarti kalau membagi 4 bagian, ada bagian yang pertama itu ada di 25, bagian kedua itu ada di 50, kalau dari 100 data, bagian ketiga itu ada di 75. Jadi persentil 25 itu sama dengan kuartil 1. Persentil 50 sama dengan kuartil 2. Persentil 75 sama dengan kuartil 3. Bisa dipahami? Sampai sini aja. Si bingung ah. Oke, bisa diikuti teman-teman semua? Bisa, Bu. Nah, ya. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Oke, kalau begitu ada yang bertanya dulu sampai sini. Ada yang ngerasa error dulu SPSS-nya ketika melakukan pengolahan data yang sampai barusan. Kita udah coba bikin diagram batang, diagram pie, cara menentukan median, modus, sampai persentil, terusan di SPSS. Nah, nanti minggu depan kita akan melakukan uji praktek masing-masing mahasiswa. Diupayakan luring karena saya harus langsung ngecek berkeliling melihat hasil dari pekerjaan teman-teman. Baik itu Excel maupun SPSS, dua-duanya harus dikuasai. Kita cek dulu